pagi ataupun selamat siang. Untuk topik kali ini adalah mengenai arthropoda. Khususnya adalah arthropoda yang Arachnida, Crustacea, serta Myriapoda ya. Yang tiga ini. Nah, ini adalah taksonomi ataupun klasifikasinya. Jadi, kalau kingdomnya arthropoda itu masuk Animalia ya. Filumnya itu namanya arthropoda. Nah, kelasnya ada berbagai kelas. Nah, yang untuk kali ini topiknya adalah yang tiga ini tadi, Arachnida, Crustacea, sama Myriapoda. Myriapoda itu ada Chilopoda dan Diplopoda. Ini yang saya tandain kotak pink. Ini nama-nama ordonya, ini nama-nama istilahnya kalau nama umumnya apa sih nama golongan ini. Ini bisa dibaca di sini. Ini ada contoh-contoh nama genus spesiesnya yang akan dibahas ya. Selanjutnya ini adalah perbandingan arthropoda. Arthropoda itu kan tadi dibagi ada 4 kelas besar nih. Yang nanti kita bahas adalah yang 3 ini, yang insekta, nanti ada oleh dosen lain. Perbandingan secara morfologi dari masing-masing arthropoda itu bisa dibedakan berdasarkan jumlah antenanya, jumlah regio tubuhnya itu terbagi jadi berapa, kemudian pas kakinya itu punya berapa pasang. Jadi bisa kita lihat kalau pertama nanti kita ke Arachnida, dia itu nggak punya antena, ciri khasnya yang sesama termasuk dalam kelompok ini. Terus jumlah badannya itu terbagi hanya dari 2, kemudian dia memiliki 4 pasang kaki ya. Nah, yang contohnya masuk Arachnida ada apa aja? Ya, ini contohnya ada kayak golongan laba-laba. Ini contohnya Black Widow Spider. Terus ini ada kayak tarantula, ada Sarcoptes scabiei, ada scorpion, kalajengking, ada tik atau caplak. Tapi nanti yang nama-nama per masing-masing arachnidanya itu ada yang tadi di tabel itu ataupun nanti di slide selanjutnya. Ciri khasnya apa? Tadi dia nggak punya antena. Bisa kita lihat di bagian kepalanya nih, nggak ada antena dia. Beda kalau kayak insekta itu kan kayak ada antenanya. Terus kakinya tadi punya 4 pasang kaki. Ini contohnya 1, 2, 3, 4 pasang kaki. Terus ini juga sama 1, 2, 3, 4. Dan yang gambar lainnya. Terus dia regio tubuhnya hanya terbagi 2. Jadi cephalotoraxnya itu jadi 1. Terus satu lagi abdomennya. Ya, ini contohnya cephalotoraxnya di abdomen. Selanjutnya kita berarti masuk ke yang tik dulu ya, atau sengkenit ini. Nah, penyakit akibat yang ditularkan oleh tik atau sengkenit atau caplak itu namanya tick-borne disease. Untuk data epidemiologi yang menginfeksi manusia di Indonesia itu sangat terbatas data epidemiologinya. Ada beberapa laporan tapi itu dilaporkan lebih pada hewan. Ada kaitannya kemungkinan karena ya diagnosis penunjang di kita untuk penyakit tik ini masih sangat terbatas, sehingga juga dimasukkan ke dalam kategori NTD atau neglected tropical disease, penyakit infeksi tropis yang terabaikan. Ya memang cenderung terjadi di daerah yang tropis maupun subtropis. Jadi si faktor dari arachnitik atau sengkenit atau caplak itu, jadi di dalam badannya itu dia bisa membawa patogen. Di dalam badannya itu bisa ada patogen, baik itu bakteri, virus ataupun protozoa. Jadi di situ ada perkembangan dari si patogennya ini. Dan kalau misalnya si tiknya itu yang mengandung patogen itu menggigit manusia, kan dia sifatnya menggigit terus bisa menghisap darah. Itu pada saat proses itu patogennya dilepaskan sehingga masuk ke dalam tubuh manusia, bisa menyebabkan pada manusia itu ya penyakit tergantung patogennya itu. Sehingga si sengkenit atau caplak itu termasuk sebagai namanya ada istilah faktor biologis. Jadi dia mentransmisikan secara aktif karena ada pertumbuhan dan perkembangan dari si patogennya ini di dalam sengkenit atau caplaknya ini. Kalau ini ada contoh gambaran data peta epidemiologi di Amerika. Kalau di Amerika sih diagnosisnya mungkin cukup baik sehingga data-datanya ada. Ini contohnya saya ambil dari CDC. Kita lanjut. Untuk yang ini adalah mengenai, jadi yang tadi si tik atau sengkenit atau caplak yang tadi saya bilang dia sifatnya menghisap darah. Ini saya bikinkan sedikit rangkuman, jadi bisa kalian lihat. Ini adalah nama-nama contoh genus atau spesies dari arachnid yang golongan tiknya ini. Nanti ada apa aja, kemudian ini nama-nama patogen
penyakit yang dibawa-bawanya atau agen penyebab penyakit yang ada di dalam tiknya ini bisa apa aja. Terus nama penyakitnya ini adalah ya akibat ini, nama penyakitnya adalah ini. Terus mekanismenya rata-rata sih bisa kita lihat mekanisme sama ya, semua akibat ya, kalau tergantung caplaknya ini apa namanya. Terus kalau tergigit pada saat dia menghisap darah, patogennya terlepaskan sehingga bisa menginfeksi manusia. Untuk tik atau sengkenit atau caplak ini secara garis besar dibagi dua ya secara morfologinya, ada yang lunak, ada yang keras. Kalau yang lunak berarti dia itu tidak punya skutum ataupun kitin yang sifat teksturnya itu keras, tapi kalau yang keras berarti dia punya di bagian dorsal tubuhnya itu. Nah ini contoh yang kalau soft tick atau yang sengkenit lunak, ada contohnya nih namanya Ornithodoros. Jadi tik ini di dalamnya itu bisa membawa patogen penyakitnya itu bakteri, contohnya misalnya Borrelia. Nah kalau seseorang tergigit sama si Ornithodoros yang mengandung ini, bisa manusia terinfeksi dan nama penyakitnya adalah endemic relapsing fever. Nah, contohnya itu. Kemudian misalnya contoh sengkenit keras ini ada Amblyomma. Contohnya ini misalnya ada bawa bakteri yang Klebsiella ataupun virus yang ini, nama penyakitnya kalau digigit caplak yang mengandung ini, nama penyakitnya adalah ini, tergantung patogennya ya yang dibawanya. Kemudian contoh sengkenit keras lainnya ada Dermacentor. Dermacentor ini juga bisa bawa yang sama nih, misalnya bakteri ini kalau bakteri dia bisa menyebabkan orang yang terinfeksi terkena tularemia, yang bakteri gram negatif ini. Bisa juga rickettsia atau CTF virus. Kalau rickettsia jadi menyebabkan nih Rocky Mountain fever. Kalau ini sama mekanismenya karena tergigit oleh si caplak, tik atau sengkenit ini yang mengandung patogen ini. Selanjutnya yang sengkenit keras juga ada contohnya Ixodes. Nah, dia bisa bawa patogen itu nggak cuma bisa bakteri, bisa parasit. Kalau parasit contohnya si Babesia microti yang protozoa, golongan protozoa itu kalau terinfeksi manusia menyebabkan babesiosis. Kalau misalnya di dalamnya ada patogen si bakteri Borrelia, bisa menyebabkan Lyme disease ya. Nah ini adalah lebih lengkapnya, tapi bisa kalian baca-baca. Tapi tadi itu yang coba saya ringkas beberapa yang cukup sering. Nah ini bisa kalian baca lah ini nama penyakitnya, sedangkan ini ada patogen penyakit yang dibawanya, ada yang virus, ada bakteri. Nah ini adalah nama genus atau spesies dari vektor tiknya. Ini data epidemiologis distribusinya ya. Nah ini contoh yang gambaran klinis kalau Lyme disease. Jadi tadi yang sengkenit keras Ixodes, kalau bawa bakterinya itu kan bisa menyebabkan namanya Lyme disease. Jadi kalau awal paling klinisnya ada kayak gambaran khas seperti ini, erytem seperti ini ya. Tapi kalau kronis nanti ada istilah sampai kayak lututnya bengkak atau bahkan ada kelemahan otot wajah atau facial palsy yang khas ya. Ya memang kalau di Indonesia sampai nggak ada laporannya, cuman kalau kayak di Amerika itu cukup ada ya laporannya, bahkan beberapa artis kan yang kena tuh mereka sampai bikin kayak semacam foundation gitu. Nah tadi itu adalah yang tik, sengkenit atau caplak, jadi arachnida yang golongan tik. Selanjutnya kita masuk arachnida yang golongan mite. Yang termasuk golongan mite kita masuk pertama ke Demodex. Jadi kalau seseorang kena parasit yang Arthropoda Demodex ini, istilah kalau pada Arthropoda itu kan dia namanya kalau berhasil, bukan infeksi ya, namanya investasi, tapi investasi bukan V yang pakai huruf F. Jadi terinvestasi oleh si Demodexnya ini bisa menyebabkan nama penyakitnya adalah demodikosis. Untuk nama contoh spesiesnya yang termasuk Demodex ini ada Demodex folliculorum sama yang brevis. Kalau kalian lihat morfologinya bisa kalian lihat ya, kalau folliculorum cenderung dia itu lebih langsing, panjang. Kalau ini cenderung pendek, agak gemuk, bantet lah. Kalau yang Demodex folliculorum seperti namanya dia itu lebih habitatnya menyukainya di folikel rambut. Jadi kalau berhasil istilah dia masuk, dia lebih di sini nih di daerah folikel rambut. Kalau yang brevis itu dia sukanya di kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Jadi kalau dia berhasil masuk nembus kulit, dia adanya cenderung di daerah sini ya. Apa kaitannya adalah ya
istilahnya berarti nanti kaitannya sama spektrum klinisnya. Kalau yang Demodex folliculorum, kan misalnya dia sukanya di folikel rambut, contohnya misalnya mengenai di rambutnya, misalnya contohnya bulu mata. Ini bisa kita lihat nih contoh pasien yang memang ditemukan ada Demodex. Jadi bisa kalian lihat bulu matanya nih yang di ujung-ujungnya kayak ada putih-putihnya, ini sebenarnya ada akibat ada investasi dari Demodex ini. Sehingga gambaran klinisnya bisa menyebabkan akibat ada si Demodex, biasanya tuh kelopak matanya bisa kayak inflamasi ya, bengkak, merah, atau istilahnya namanya blefaritis, dan biasanya pun bulu matanya tuh bisa cenderung mudah rontok atau namanya madarosis klinisnya. Nah, jadi kalau ini misalnya ada putih-putih ini, bulu matanya diambil, dicabut, terus ditaruh kaca objek, terus dari bawah mikroskop bisa kita lihat nih. Ini kan contohnya ini berarti di gambar rambutnya nih, batang rambutnya. Nah, ini si Demodexnya nih. Ini karena gambar nggak gerak-gerak ya. Kalau video, kalau memang itu memang baru langsung diambil, biasanya masih bisa gerak-gerak nih Demodexnya. Ya. Kemudian kalau untuk ini biasanya sih kenanya pada orang-orang yang lansia, tapi yang memang higienitasnya cukup buruk, biasanya bisa beresiko terkena ini. Sedangkan kalau yang brevis, karena dia cenderung suka kelenjar minyak, biasanya itu bisa di daerah area wajah, tuh di regio-regio ini yang merah-merah ini, dia klinisnya bisa sebagai rosacea atau akne. Jadi jerawat akne itu tidak selalu kaitan dengan komedo atau bakteri, jangan-jangan apa bisa karena si Demodex brevis ini ya. Kita masuk ke slide selanjutnya adalah Sarcoptes cabiai. Jadi dia itu dari ambil bahasa Skabere-nya atau artinya menggaruk, karena gambaran klinis paling utama adalah gatel dia. Jadi orangnya cenderung kalau terkena ini terinvestasi mite ini menggaruk. Nah, untuk nama lengkapnya menginfeksi manusia adalah Sarcoptes cabiai varietas hominis, nama lengkapnya ya. Dia itu kalau nama penyakitnya ya scabies. Si mite ini menyebabkan penyakit namanya scabies atau nama lainnya nih, the itch, pamaan itch, 7-year itch, kalau di Indonesia bisa kudis, kudik, guduk, ya itu nama lainnya. Untuk prevalensi di Indonesia sendiri dilaporkan nih memang agak lama, tahun 2008, tapi ini data epidemiologi keseluruhan Indonesia, prevalensinya sekitar segini 5-12%, dan waktu itu dianggap sebagai penyakit kulit terbanyak ketiga. Kalau untuk yang terbaru sih mungkin kalau yang hanya regio di tempat tertentu, di misalnya pesantren A atau asrama A sih ada. Cuman kalau yang data seluruh Indonesia ya sejauh ini saya temukan masih yang tahun 2008 adanya infonya. Untuk faktor resikonya itu dikaitkan adalah dengan tingkat ekonomi, pendidikannya rendah, kemudian yang utama ini kepada data penghuni rumahnya, dengan memang karena ada faktor sanitasi atau perilaku kebersihannya juga, akses sanitasi yang kurang memadai, terus perilaku kebersihannya sendiri atau higienitasnya juga buruk, itu meningkatkan resiko terkena si Sarcoptes cabiai ini. Nah, tempatnya itu di mana yang biasa ada kaitan ini? Biasanya bisa di asrama, panti asuhan, di pesantren-pesantren, penjara, atau tempat pengungsian biasanya. Sedangkan kalau yang gambar ini ada gambar siklus hidupnya, bisa kalian lihat nih si mite-nya, Sarcoptes cabiai-nya. Jadi dia saat berhasil menembus ke kulit, nih awalnya kan stratum corneum, pada saat dia berhasil situ, nanti dia akan jalan-jalan nih. Dia akan jalan-jalan, kalau dia yang betina, dia itu pada saat jalan bikin terowongan, itu dia juga akan sambil meninggalkan telur-telur. Ya, dia meninggalkan telur-telurnya, kemudian dalam waktu 2-3 hari nanti telurnya akan menetas menjadi larva, 3-4 hari kemudian jadi stadium nimfa atau dewasa muda, kemudian 4-7 hari atau hampir seminggu nanti adalah udah jadi dewasa tuh. Dewasanya baik ada yang jantan maupun betina. Nah, kalau nggak diobatin kan siklus hidup ini akan berlanjut terus, sehingga makin lama si Sarcoptes cabiai ini makin banyak, sehingga klinisnya juga akan makin memburuk pasiennya, sehingga perlu diobatin. Nah, ini kalau ini maksudnya ada usia si Sarcoptes cabiai itu bisa 1-2 bulan ya usianya dia. Untuk pada manusia, akibat investasi dari Sarcoptes cabiai, jadi investasi dengan F ya, kan karena masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu bisa menyebabkan ada respon imun juga, sehingga gambaran seperti inflamasi biasanya pada kulit, tapi itu biasanya nggak langsung, sekitar bisa sampai 4 bahkan 8 minggu setelah terinfeksi awal ini baru mulai ada keluhannya. Nah, ini adalah gambar regio-regio tubuh ya, yang biasanya ditemukan si mite Sarcoptes cabiai ini. Bisa kita lihat kalau dari
Ini bagian belakang, bisa di daerah punggung maupun bokong ya. Daerah sininya juga bisa nih, lipetan di daerah pinggang sini. Terus kalau dari depan, ini juga bisa di daerah lipatan-lipatan ketiak, termasuk di bagian perut. Terus ini juga di genital juga bisa ditemukan, tapi yang paling sering ini adalah ini, di daerah ini, telapak tangan. Telapak tangannya itu jadi biasanya lebih sering meliputi adalah di daerah sela-sela jari, termasuk sampai di pergelangan tangan. Jadi ini cukup sering. Selain itu juga bisa kadang ditemukan di daerah kayak di daerah lutut sini. Ya, jadi untuk dominannya bisa dilihat nih keterangannya di sini. Kemudian jadi si Sarcoptes cabiai ini dominan ditemukannya di regular grouping ini, dia itu berarti sebagai ada stadium infektifnya juga sebagai stadium diagnostiknya. Pada saat dia menembus dan melakukan investasi ke kulit, nah bisa kita lihat yaitu cenderungnya sukanya epidermis yang tipis, karena nantinya kan tadi dia akan bikin kayak terowongan, kayak tadi yang gambar siklus hidup. Dan biasanya terowongan yang dibentuk itu adalah lesi berupa garis halus nih, bisa kalian lihat, warna putih keabu-abuan dan kayak berkelok, ya tergantung gerakan tubuhnya si Sarcoptesnya. Yang biasanya lesi agak sedikit meninggi, dan biasa di ujung-ujungnya ini ada kayak papul atau vesikel berukuran kecil ya, tempat si biasa si mite. Dalam hal ini nama lainnya tadi tungau. Tungaunya itu si Sarcoptes cabiai-nya ada biasa di situ. Nah, ini gambaran klinisnya bisa mulai dari yang kalau masih awal-awal terinvestasi si tungau Sarcoptes ini, biasanya ini kan dia tadi bikin kayak terowongan. Nah, ini terowongannya atau yang disebut namanya kunikulus, terowongannya di kotakin pink ini. Jadi kalau masih awal biasa kita temukan lesi-lesi khas seperti ini nih. Atau juga yang biasa kalau klasik itu yang lebih sering temukan yang kayak ada papul eritem. Contohnya misalnya di sela-sela jari ini bisa kita lihat ada papul-papul yang ada eritemnya juga. Atau juga ada bentuknya yang kalau bentuknya nodular juga, kayak bentuk nodular itu seperti ini. Contoh misalnya ini di lipatan ketiak. Atau kan yang tadi klinis utamanya kan adalah dia bikin gatal sehingga pasiennya kan cenderung menggaruk. Kalau itu dalam waktu kronis dan kebersihannya juga kurang, biasanya dia bisa infeksi bakteri, infeksi sekunder oleh bakteri. Makanya ini bisa terkait terbentuk pustul-pustul kayak ada pusnya gitu, bisa kalian lihat. Kemudian kalau ini contoh kalau yang pada tipe Krasted atau Norwegian. Tapi kalau ini biasanya pada yang imunokompromi, pada penderita contohnya HIV ya. Jadi bisa kalian lihat tebel banget nih, sampai terjadi penebalan gitu. Dan di sini itu Sarcoptes cabiai itu banyak banget, jadi lebih banyak daripada yang ini. Karena yaitu kan pada misalnya orang imunokompromi, jadi respon imunnya terdepresi sehingga pertambahan banyak si Sarcoptes ini lebih tidak terkendali, makanya lebih berat. Untuk diagnosisnya sendiri bisa istilah diagnosis klinis. Kalau untuk diagnosis klinis itu bisa berdasarkan kategori ini. Ditemukan 2 dari 4 tanda kardinal. Tanda kardinal pertama ada pruritus nocturna. Jadi dominannya tadi keluhannya ada gatal, tapi biasanya khasnya itu terjadi pada malam hari. Kemudian yaitu kejadian ini keluhannya itu terjadi pada sekelompok orang. Jadi ada keluhan yang sama terutama pada orang-orang yang tinggal di dalam satu tempat tinggal. Dalam satu keluarga atau pemukiman asrama saya satu tempat tinggal, dan biasa itu istilahnya nggak cuma satu orang yang kena ada keluhan ini. Biasanya ada beberapa orang. Karena yaitu terkait dengan faktor resiko tadi. Kemudian yang ketiga adalah terdapat ada kayak tadi kalau dilihat di pemeriksaan fisik gitu, pada kulitnya ada kayak gambar terowongan, papul, vesikel atau pustul di tempat-tempat yang tadi pink-pink itu, yang tempat predileksinya itu bisa menjadi tanda kardinal. Kalau bayi sih bahkan bisa seluruh badan. Kemudian ataupun menemukan tungaunya langsung pada saat pemeriksaan laboratorium. Tapi biasanya ini agak sulit. Dan ya ini, jadi kalau klinis bisa berdasarkan cukup 2 dari 4 ini. Kalau buat mastiin sih ya menemukan tungaunya, cuman kan sulit. Nah, untuk menemukan tungaunya itu, pemeriksaan laboratoriumnya metode banyak yang mulai dari cuma kerokan kulit, terus dicek di bawah mikroskop, ketemu nggak si Sarcoptesnya itu. Bisa juga dengan ambil pakai jarum atau usap kulit, atau bahkan pakai biopsi kulit kalau dari bagian dermatologi.
kulit kelamin itu biasanya bahkan ada alat dermoskopi juga bisa buat lihat. Ada juga bahkan yang advance sampai deteksi antibody, PCR, tapi dia biasanya lebih untuk penelitian. Kalau untuk obatnya sendiri itu ada kalau membunuh tungaunya yang bentuk dewasa, istilahnya namanya kan skabisida. Kalau telur tungaunya biasanya disebut ovisida. Sejauh ini sih drug of choice-nya itu yang untuk skabisid ini adalah menggunakan krim permetrin 5%. Dibilang kesembuhannya itu tinggi. Sejauh ini laporannya kesembuhannya tinggi dan toksisitasnya itu efek sampingnya juga rendah. Jadi mekanisme kerjanya dari si permetrin tapi saya nggak bahas lebih detail. Nah, cara menggunakannya itu biasanya dioleskan pada malam hari ke seluruh permukaan kulit, mulai dari leher sampai ujung kaki, dan biasanya setelah diolesin itu didiemin dulu selama 8-12 jam. Habis itu kan biasanya itu kan malam hari berarti tinggal tidur, terus besok paginya mandi. Nah, untuk pemberiannya si krimnya ini itu sebenarnya bisa sekali, tapi idealnya sih baiknya diulang hari ke-7 sama 14. Ya tadi siklus hidupnya. Jadi kan dia itu kan ada si yang bentuk dewasa itu meletakkan telur-telurnya tuh. Nah, jadi kan dia biasanya jadi dewasa itu per 7 hari kurang lebih waktunya tadi di siklus hidup. Jadi kalau untuk memastikan nggak ada yang sisa ketinggalan, kalaupun tadinya bentuk telurnya itu masih ada, buat memastikan nggak ada bentuk dewasanya lagi, biasanya makanya bisa diulang pada hari 7 dan ke-14, karena ya itu tadi yang ada tungau buah menetas sampai dia jadi dewasa lagi. Karena sejauh ini laporannya ini adalah kalau untuk membunuh tungaunya atau skabisidnya efeknya baik, tapi kalau efek ovisidanya itu dibilang cenderung masih agak terbatas. Terapi lain yang bisa digunakan bisa ivermectin oral, sampai ada preparat sulfur nih biasanya buat bayi atau bumil. Ada juga sampai clotamion sama gamexan contohnya. Nah, itu tadi yang mite, yang Saprophytes scabiei. Sekarang kita masuk ke mite yang satu lagi, ada nih yang tungau namanya ini Trombicula, atau nama lainnya Leptotrombidium, atau ininya namanya red mite. Karena yaitu kalian bisa, kenapa namanya red ya, ini karena morfologi warnanya merah. Dia itu bisa menyebabkan penyakit namanya scrub atau Bast typhus. Tapi ini typhusnya beda, bukan tifus ya, bukan demam tifoid atau tipes yang karena bakteri salmonella. Ini karena si Trombicula ini, si red mite-nya ini. Dulu ada sempat dibilang kata endemis, tapi laporannya itu sangat-sangat terbatas, jadi sangat masih sulit sih menentukannya. Nah, jadi kalau si Trombiculanya ini, dia itu di dalam tubuh si mite-nya ini dia mengandung ada namanya bakteri ini, namanya Orientia susugamusi. Nah, akibatnya bisa menyebabkan nama penyakit Susugamusi disease atau yang dikenal sebagai scrub typhus. Nah, ini bedanya kalau tadi yang caplak itu kan akibat gigitan dari sengkenit atau caplak dewasanya. Tapi kalau yang ini adalah akibat dari gigitan dari mite atau tungau yang bentuk larvanya atau istilahnya namanya ciger. Jadi saya ambil ada dari jurnal ini mengenai di Indonesia dibilang sih sejauh ini waktu itu ada sih yang meneliti untuk antibody IgG scrub typhusnya, memang ditemukan ada di beberapa daerah nih. Ya, nih dibilang ini yang ini ya, kan kalau ini yang lain. Nah, ini ada di beberapa daerah, ya, tapi ini berdasarkan deteksi antibody. Cuman ya ini masih sangat terbatas laporannya karena buat akses diagnosis penunjangnya itu pun masih sangat sulit. Jadi dia itu meneliti dengan perbandingan infeksi karena demam-demam lainnya itu ternyata pas dicek antibody untuk typhus ini ternyata positif nih yang Susugamusinya dengan prevalensi sekian-sekian nih. Kalau yang Denpasar nggak ada nih, yang ada yang cukup tinggi dilaporkan nih di Bandung ya. Ini contoh laporan kasus contoh laporan penelitian yang saya dapat dari jurnal ini. Selanjutnya kita masuk ke mite atau tungau selanjutnya, ada namanya Dermatophagoides, nama genusnya ya. Atau nama lainnya itu sering disebut TDR, tungau debu rumah.
karena dia seringnya memang ada di peralatan rumah dan kaitannya sama debu-debu rumah. Jadi biasanya ini ada kaitannya dengan kondisi alergi, pencetus alergi. Biasanya misalnya ditemukan itu kayak di kasur ataupun bantal. Terutama sih kalau yang zaman dulu punya tuh kasurnya atau bantalnya kapuk gitu kan. Itu kadang mudah ditemukan ini nih, si dermatofagoides. Nah, dia itu juga biasa ada di kayak karpet atau sofa yang berbulu gitu kan. Kadang kayak ada debu-debunya tertumpuk gitu, nggak tahu kelihatan. Nah, sebenarnya ada mengandung si tungau debu rumah. Kalau pada orang yang nggak terlalu ada bakat alergi, nggak ada bakat alergi, biasanya sih ya nggak masalah. Tapi kalau orang yang sangat ada hipersensitivitas, ada bakat alergi, biasanya itu dia bisa mencetuskan mulai dari asma yang bentuk alergi, rinitis alergi, dermatitis atopi. Jadi pada beberapa orang yang mengalami alergi dengan klinis seperti ini, kemungkinan bisa saja pencetusnya adalah dari tungau debu rumah ini. Nah, kalau untuk spesiesnya bisa contohnya Dermatofagoides pterosinus, Dermatofagoides farinae. Yang cukup sering dua ini contoh spesiesnya yang diketemukan dengan kaitannya dengan alergi pada manusia. Nah, khasnya itu adalah yang menjadikan dia mencetuskan alergi yang sifatnya adalah bersifat alergen itu adalah fesesnya. Jadi si tungaunya itu kan ada di, misalnya tadi yang saya bilang kasur, kayak karpet, ataupun bantal, ataupun itu yang cenderung biasanya sih berbulu gitu. Nah, si mite-nya itu kan tinggal di situ, tapi bukan mite-nya langsung atau tungaunya langsung sih yang bersifat alergen. Yang lebih bersifat dominan alergen itu adalah kotoran dari mite-nya atau tungaunya itu. Jadi kotoran fesesnya itu yang kan dia namanya hidup, dia mengeluarkan kotoran juga. Nah, kotoran atau fesesnya itu yang bersifat alergen, mayoritas gitu. Dan dia ini kenapa suka di daerah-daerah situ? Dan karena itu dia tuh makanannya ada squama. Makanannya dia itu ada squama kulit manusia. Makanya sebenarnya sih faktor resiko paling sering adalah cari utama di kasur, karena kan kita paling sering bersentuhan sama kasur. Misalnya kan kita minimal menghabiskan minimal 4, 6 atau 8 jam tidur di kasur. Nah, kemungkinan ya utamanya ada di situ, walaupun yang tadi saya bilang ada di tempat-tempat lain. Jadi biasanya kalau orang yang punya bakat alergi kayak gini, makanya kan mesti rajin-rajin bersih-bersih gitu. Kalau yang ada bulu-bulu, yang bahannya bulu-bulu itu harus rajin divakum. Ataupun kalaupun pakai spray kasurnya yang khusus, yang biasanya yang licin gitu, jadi cenderung nggak ada penumpukan dari si mite-nya ini. Nah, lanjut. Tadi sudah membahas yang arachnid, baik itu yang tick maupun yang mite. Sekarang kita lanjut yang laba-laba ya, yang spider. Yang spider ini, jadi ada pada umumnya ada dia yang sifatnya karnivora. Kalau karnivora maksudnya memakan serangga lain. Tapi kalau bagi manusia sih mayoritas dikatakan tidak berbahaya, hanya beberapa saja yang menyebabkan bahaya. Itu contohnya ini Lactodectus atau widow spider. Kalau yang spesiesnya ini namanya black widow spider. Kalau tergigit ini bahaya nih, karena hati-hati bisa menyebabkan emergensi. Tidak hanya masalah karena dermatologisnya akibat gigitannya, tapi beberapa jam setelah digigit bisa menyebabkan nyeri hebat sampai kram otot, karena si black widow spider ini mengeluarkan neurotoksin. Jadi si kelenjar venomnya mengeluarkan venom yang bersifat neurotoksin, sehingga ini berbahaya. Sehingga harus segera, selain terapinya dikompres es, juga perlu segera mendapatkan serum antivenom. Tapi kalau yang golongan lain, rata-rata kayak laba-laba rumah pun kan tidak berbahaya ya. Ataupun yang ada juga yang masuk spider tuh kayak tarantula nih yang gambarnya gede ini, yaitu sebenarnya sih juga nggak berbahaya, tapi beberapa orang ada namanya istilah entomofobia, takut gitu. Selain itu, nah ini ya derajat envenomasi. Envenomasi ya ini standar lah, bisa untuk berbagai serangga yang memang ada venomnya. Jadi tapi ya ini kalau akibat digigitnya ini mesti hati-hati, karena harus dapat segera serum antivenom karena ada efek ini. Selain dia itu efeknya juga berbahaya, tapi di sisi lain yang golongan arachnid yang menghasilkan venom ini itu bisa beberapa dijadikan alternatif sebagai pengobatan ya. Contohnya ini dijadiin kandidat obat bahkan anti kanker ataupun anti nociceptive.
Itu ya, ini contoh jurnalnya saya kutip ya, kalau mau baca silahkan. Jadi dia selain maksudnya di satu sisi memang berbahaya, tapi fenomnya itu pun di satu sisi juga bisa menjadi alternatif komponen aktif obat alami ya. Masuk yang arachnid lagi juga spider, selanjutnya yang ini scorpion atau kalajengking. Ya, jadi sama dia juga punya apa? Venom ya, kelenjar venomnya. Ini dia di bagian tailsonnya nih, yang bagian ujungnya tuh kayak ada lancipnya itu. Di stingernya buat nusuknya, terus di sini ada kelenjar venomnya yang menghasilkan venom. Jadi kalau tergigit ya berbahaya juga, karena bisa mengeluarkan itu si venomnya bersifat, kalau manusia tergigit ada neurotoksin sama kardiotoksin. Jadi berbahaya untuk yaitu bisa gangguan kardiovaskuler, respiratori, tapi di sisi lain juga sebenarnya bisa dia untuk perkembangan kandidat obat senyawa alaminya itu diekstrak dari sininya. Cuman itu nggak saya bahas di sini. Jadi ini ya, jadi contoh-contoh arachnid itu tadi, jadi ada tick, mite, terus ada yang tadi barusan spider, scorpion ya. Ini contoh nama genus, ini spesiesnya nih, ada Leurus ini ya. Kemudian kita lanjut, kan berarti tadi ada golongan arachnid, arachnidnya berarti udah selesai yang saya bahas. Selanjutnya kita masuk ke golongan crustacea. Kalau yang golongan crustacea itu secara morfologi, dia itu khasnya punya antena. Kalau tadi kan nggak punya antena, kalau ini dia punya antena. Ya, ini contoh antenanya. Ini antenanya ya. Terus bagian tubuhnya itu, dia itu ada terbagi bisa 2 atau 3. Maksudnya adalah nih cephalothoraxnya abdomen. Jadi terdiri dari 2 regio tubuh. Maksudnya gitu. Kemudian pasang kakinya dia ada 5 nih, yang nggak tahu kelihatan jelas. Mungkin yang bisa kelihatan nih ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi khasnya kalau yang termasuk sama-sama crustacea punya pasang kaki minimal 5 atau lebih ya. Dan dia punya antena. Dan termasuk di sini adalah ini ada yang golongan Copepoda, ada yang Decapoda. Kalau yang Copepoda itu yang crustacea yang kecil-kecil. Contohnya nih ada Cyclops, Diaptomus. Nah, Cyclops tuh kayak contohnya plankton nih, yang kalau film SpongeBob. Nah, ini contohnya, maksudnya gambar ilustrasinya kayak plankton. Kemudian kalau yang Decapoda itu adalah yang termasuk nama lainnya poda kan kaki, deka tuh 10 karena dia punya 5 pasang kaki ya. Nah, itu yang termasuk dalam Decapoda, contohnya ini ada Sicambarus, ada Potamon. Jadi udang air tawar maupun kepiting air tawar nih Cambarus, ini Potamon. Kalau yang ini tadi Copepoda yang crustacea kecil-kecil, contohnya ada ini ya, ini Cyclops, ini Diaptomus. Nah, lanjut. Jadi si perannya apa sih dari si crustacea ini 4 tadi? Nah, dia itu sebenarnya arthropoda kan bisa menyebabkan ataupun kaitannya dengan manusia ada banyak, tapi kita yang bahas yang ini, kalau ini kaitannya dia bisa menjadi ada hospes perantara atau hospes intermediate. Jadi kan kalau kalian udah belajar cacing, protozoa itu terutama nih kita nanti kaitannya dengan cacing ya. Di siklus hidup cacing itu kan ada namanya hospes definitif, hospes intermediate atau perantara. Nah, pada beberapa jenis infeksi cacing itu kan membutuhkan siklus hidupnya ada hospes perantara pertama. Nah, yang jadi hospes perantara pertama itu ada beberapa yang jenis yang untuk si yang Copepoda ini ya. Contoh beberapa infeksinya cacing yang kaitannya dengan siklus hidupnya ada si Copepoda ini sebagai hospes perantara satu, ada contohnya nih. Infeksi cacing Dracunculus medinensis, Gnatosoma spinigerum. Terus ya ini yang ada juga di materi kalian di Phyllobothrium latum nih ya. Termasuk juga ada Spirometra. Ya, lanjut. Jadi yang bisa menjadi hospes perantara itu jadi selain Copepoda juga ada Decapoda. Nah, Decapoda itu kan contohnya tadi ya Cambarus atau Potamon. Kalau 2 ini dia itu hospes perantara cacing yang ini cacing Paragonimus westermani atau Langflug ya. Itu ada kan, masih ingat di pembahasan pada saat cacing yang trematoda. Jadi kalau perannya itu apa adalah si golongan crustacea ini dalam kaitan dengan penyakit manusia adalah sebagai hospes perantara untuk beberapa infeksi
penyakit akibat cacing ya. Contoh cacingnya apa yang tadi udah saya sampaikan, termasuk kalau yang ini adalah berarti yang Paragonimus. Kita lanjut, kita ke tadi berarti sudah yang arachnid sudah, Crustacea sudah, terus sekarang kita masuk yang ke Myriapoda. Yang Myriapoda itu termasuk di sini ada si Centipede sama Millipede. Ciri khasnya adalah dia punya antena. Nih, ya mungkin nih yang bisa kelihatan nih antena, dia punya satu antena. Kemudian kalau regio tubuhnya bisa kalian lihat banyak banget kan. Kalau tadi kan 2 ataupun 3. Kalau ini regio tubuhnya banyak banget dan untuk jumlah kakinya juga banyak. Ini maksudnya 1 atau 2 ada 1 pasang ataupun bahkan 2 pasang per regio tubuh ini. Jadi kalau dikali ya banyak. Contohnya ada genusnya adalah Scolopendra. Atau kalau nama ini ada kelabang, ini kaki 100 karena ya kakinya cenderung lebih ya banyak tapi mungkin masih jumlah ratusan, masih 100 kurang lebih. Kalau yang contoh genus kedua yang ini, ini termasuk Centipede. Kalau Millipede ini ada contoh genusnya Julus atau nama lainnya Lengkibang atau kaki 1000. Bisa kalian lihat kan kakinya jauh lebih banyak karena ya regio tubuhnya juga banyak banget ini dan masing-masing ada 1-2 pasang kaki. Ya. Jadi ini contohnya, gambarnya juga termasuk namanya. Nah, untuk kaitannya kalau ke manusia apa? Jadi kalau Scolopendra atau kelabang itu, jadi bisa kalian lihat. Ini kalau di gambar pembesar, jadi yang kayak di sini dia itu ada kayak semacam kayak buat nusuk gitu ya, pincer light jaw. Jadi dia itu kalau istilah manusia tergigit sama si kelabang ini bisa menyebabkan akibat sengatannya itu kayak gigitan yangnya tuh ada kasnya kayak 2 gini, kayak ada 2 titik gini dan biasanya tuh ya nyeri, jelas painful. Ya jadi dia ada semacam alat punya bagian tubuh ininya. Kalau kena ya kita tergigit ya bisa ada gambaran seperti ini. Jadi ada gambaran kasnya kayak ada 2 titik luka itu tempat lokasi kita ya digigitnya di mana, misalnya ini berarti contohnya di jari. Tapi sih rata-rata kalau yang kelabang-kelabang yang ditemukan di rumah umumnya sih itu nggak berbahaya sih ya, dan biasa itu bahkan bisa juga malah membasmi golongan hama yang lainnya dan biasanya kan jarang mengganggu. Tapi kalau yang kelabang-kelabang dan biasanya kan ukuran kelabang rumah nggak terlalu besar ya, tapi ada tuh kelabang yang ukurannya bisa sampai hampir mau 50 cm atau setengah meter yang biasanya ada di gurun-gurun. Nah itu kalau itu yang berbahaya. Kalau yang biasa kelabang rumah tidak berbahaya, kalaupun paling tergigit ya kayak ada bekas tusukannya ini. Akibat ya ini bagian ini kan yang nusuk. Kemudian, nah kalau untuk Julus atau Lengkibang atau kaki 1000, dia itu kan dia bisa menghasilkan sekresi itu dari kelenjarnya itu. Ya kalau misalnya kita kena ke kulit kita itu ya memang bisa kayak rasa kayak kebakar ataupun bahkan kayak ada kayak timbul melenting. Tapi ya jarang sih dia sebenarnya menggigit karena dia cenderung kalaupun ini kita deket gitu dia biasanya cenderung suka ya kayak menggulung gini. Jarang menggigit ya, tapi kalaupun tergigit ya bisa ada keluhan seperti ini. Ya. Secara umum sih ya kalau yang ini juga tidak tahu berbahaya juga buat manusia. Untuk arthropoda yang arachnid, Crustacea, dan Myriapoda sudah selesai. Sekian dan terima kasih.